dugaan tersangka terhadap seorang istri yang ada di Kecamatan Tambusi Utara. Abang sebagai anggota dewan seperti apa nih tanggapan? Yang jelas kita mengutuk keras perbuatan itu, dan ini merupakan tindakan yang sangat biadab sekali. Kita minta kepada aparat penegak hukum agar ini secepatnya diproses ini. Jangan dibiarkan lama-lama, apalagi ini proses 3 bulan, sudah berlangsung 3 bulan. Seharusnya ini ada tindakan tegas dari penegak hukum supaya ini pelaku dihukum seberat-beratnya. Jangan dibiarkan juga berkeliaran lagi. Ini harus memberikan efek jerah, jangan sampai kejadian yang sama terulang kembali. Pelaku harus secepatnya ditangkap dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini perbuatan yang sungguh sangat-sangat biadab sekali. Bagaimana tanggapan Abang seandainya ada pengulangan terhadap kejadian serupa di Rokan Hulu, Bang, terhadap warga Abang juga? Ya, yang jelaskan ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kalau seandainya ini terjadi di tempat lain, ini bisa menimbulkan gejolak yang sangat besar ini. Bisa timbul masalah yang lebih besar. Untung saja si korban ini mempunyai suami yang tidak, ataupun keluarga yang masih bisa menahan diri. Coba kalau di tempat lain, mungkin akan terjadi kasus, ya, street justice, pengadilan jalanan, dia dibunuh atau segala macam. Ini kan berbahaya ini, jahat kasus yang lebih besar. Jadi ini harus segera mendapat atensi dan perhatian khusus dari penegak hukum kita, sehingga tidak terulang lagi kejadian yang sama di kemudian hari nanti. Kira-kira Bang, kalau ada kesempatan Abang berjumpa dengan pihak keluarga korban, apa yang ingin Abang sampaikan? Yang jelas kita akan memberikan motivasi. Kita berharap ya sabar menghadapi ini semua, dan kita memberikan apresiasi kepada korban ini mau membuka ini, sehingga hukum bisa kita tegakkan, yang nantinya juga ini menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Jika nanti suatu hari korban meminta bantuan pendampingan dari anggota dewan, bersedia nggak Abang melakukan? Insya Allah kita akan bantu. Makasih Bang. Kasus pemerkosaan di Kilo 24 Desa Mahato, bagaimana tanggapan Panglima sebagai bagian dari masyarakat adat Rokan Hulu? Karena ini sudah menjadi asumsi publik, maka perlu secara transparan dan juga pada pihak kejaksaan, seandainya ada kejanggalan itu wajib menunda, karena ini kan udah sampai tingkat Polsek, Polres, malahan hari ini udah sampai ke Polda. Maka untuk itu, agar perlunya prosesnya secara terang benderang dan perlu ada pendampingan dan juga dikawal oleh seluruh opini-opini publik dan juga awak media, agar supaya jelas tidak menjadi asumsi lain lagi di masyarakat. Kapinya. Tentu itu hak dari penyidik, tapi secara terang benderang hari ini semuanya sudah mulai terbuka. Bukan hanya pemerkosaan dan kasus tindak pidana, tapi embel-embel di belakang itu tentu ada, seperti senjata api, narkoba. Itu perlu ditelusuri apa sebenarnya yang terjadi di sana itu. Kita tidak memihak kemana-mana. Yang salah itu tetap salah, tapi perlu buka-bukaan untuk masyarakat Rokan Hulu supaya jelas keberadaan hukum itu bisa dipercaya. Ini tentu perlu, karena sekarang udah didampingi, dikawal, udah menjadi, yang saya sampaikan tadi, udah menjadi asumsi publik. Maka secara terang benderang, makanya pihak penyidik itu pun harus transparan menyampaikan kepada publik. Dari awalnya itu hanya yang ditahan satu orang menjadi 2 orang, hari ini telah menjadi 4 orang. Ini perlu penjelasan secara rinci, sebab ini kan masalah bersentuhan dengan hukum yang paling berat, narkoba, pembunuhan, pemerkosaan. Tidak ada hukum seberat itu lagi. Apa yang Panglima? Artinya kepada pihak korban itu perlu menyampaikan, dan juga perlu ada perlindungan setiap pihak, maupun itu dari pihak saksi, perlindungan saksi, korban. Ini harus dikawal. Dan hari ini secara tanpa disadari ini sudah menjadi asumsi publik. Jadi menjadi asumsi publik ini, tingkat nilai kepercayaan hukum tergantung dari penilaian publik. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.